Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada cerita waktu hidup di zaman Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihina, difitnah, dituduh oleh seorang nenek-nenek pengemis di kota Madinah, di sudut pasar. Jadi setiap nenek itu mendengar kata-kata Muhammad atau mendengar nama Muhammad, nenek itu benci, marah, nggak senang, nggak setuju. Nenek itu mengatakan kepada Nabi, pembohong, tukang sihir. Sangat benci nenek itu kepada Rasulullah SAW. Nenek ini seorang buta, pengemis di kota Madinah, di sudut pasar. Setiap Rasulullah lewat, nenek ini selalu menghina Rasulullah, mencaci, menuduh, memfitnah. Bahkan Rasulullah dikatakan tukang sihir. Nenek ini buta. Jadi setiap pagi Rasulullah SAW memberi makan, minum kepada nenek yang buta tersebut. Setiap hari, setiap pagi Rasulullah memberi makan, memberi minum kepada nenek itu. Nenek itu sering berkata kepada Rasulullah, nenek itu berkata dia benci dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan menghinanya, mencacinya. Saat nenek itu diberi makan dan minum oleh Rasulullah, nenek itu nggak melihat bahwa Rasulullah yang memberi makannya, yang memberi minumnya. Tapi nenek itu karena buta, tidak tahu siapa orang yang baik hati ini, memberi makan kepada nenek ini, memberi minum kepada nenek ini, menyuapi. Makanan tadi dihalusi oleh Rasulullah, disuapi oleh Rasulullah kepada nenek tadi yang menghina Rasulullah, memberinya minum. Setiap pagi Rasulullah jalan ke tempat situ, memberi makan kepada nenek itu. Lantas nenek itu sering mencaci Rasulullah, memaki Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah tidak punya sifat dendam kepada nenek itu. Bahkan nenek itu disuapin, diberi minum. Setelah itu Rasulullah SAW wafat. Nenek itu bertanya kepada orang-orang di situ, kemana yang sering memberi makan, yang memberi minum aku? Tidak ada yang tahu. Jadi Sayyidina Aisyah menginformasikan kepada Abu Bakar bin Siddiq, sahabatnya Rasulullah, menginformasikan kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah sering memberi makan, memberi minum kepada orang Yahudi yang sudah tua, buta. Sering Rasulullah memberi makan dan minum kepada nenek itu setiap pagi, kata Sayyidina Aisyah kepada Abu Bakar. Lantas Abu Bakar datanglah ke tempat nenek tersebut di kota Madinah, di sudut pasar. Didatangi oleh sahabat
Rasulullah, Abu Bakar. Lantas Abu Bakar tadi menyuapi makan, memberi minum. Tapi nenek itu ada yang janggal, beda rasanya. Biasa Rasulullah itu memberi makan itu pakai tangannya Rasulullah. Dihaluskan dulu makanan, lantas Rasulullah menyuapi nenek tersebut. Tapi ini beda. Sahabatnya Rasulullah tadi, Abu Bakar tadi, dia memberi makan pakai tangan nenek itu. Jadi Abu Bakar itu memberi makan pada nenek itu melalui tangan nenek itu. Jadi nenek itu makan sendiri pakai tangannya. Dan makanan itu agak kasar, tidak halus, beda. Jadi nenek itu bertanya, "Siapa kalian? Siapa Anda?" Kata nenek itu. "Saya yang biasa, Nek, yang selalu memberi kamu makan itu." Nenek itu ngomong, "Bukan, kamu bukan orang yang biasa yang pernah ngasih aku makan. Karena orang yang memberi aku makan, minum itu beda. Tidak seperti ini," kata nenek itu. "Dia kalau memberi aku makan, saya didulangin, saya disuapin, dihalusi dulu makanan tadi, lantas baru memberi aku makan," kata nenek itu. "Ini beda. Kamu siapa?" Lantas Abu Bakar menangis, bersedih hati, mengatakan kepada nenek itu, "Nek, yang kemarin, yang memberi makan nenek kemarin, itulah Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah, yang pernah nenek hina, yang pernah nenek caci, yang pernah nenek maki. Itulah Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW." Lantas nenek itu terkejut, menangis, senangis-nangisnya, bersedih nenek itu di depan Abu Bakar As-Siddiq. Dia menangis, nenek itu terseduh-seduh bahwa yang selama ini dia mencaci, menghina, mengatai, menuduh Rasulullah. Akhirnya nenek itu bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," di hadapan Abu Bakar. Akhirnya nenek Yahudi tadi masuk Islam. Karena apa dia masuk Islam? Karena akhlak, adabnya Rasulullah SAW. Maka dari itu kita pakailah cara akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah ialah sifat-sifatnya Allah. Akhlaknya Rasulullah ialah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, yang mengasihi, yang menyayangi, pemaaf, tidak ada dendam sedikit pun kepada makhluk. Rasulullah sangat kasih, sangat sayang kepada setiap makhluk. Dengan manusia Rasulullah baik, dengan tumbuh-tumbuhan Rasulullah baik, dengan hewan Rasulullah juga baik. Bahkan dengan makhluk jin pun Rasulullah baik. Itulah akhlak Rasulullah. Bukannya manusia saja dia baik Rasulullah, tapi seluruh makhluk dia cintai, dia sayangi. Karena Rasulullah memandang bukannya makhluk lagi, itu adalah memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri setiap makhluk ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mempunyai sifat Rahman Rahim, kasih dan sayang, dan mempunyai hati yang lembut, dan mempunyai mata batin yang tajam, agar yang dilihatnya makhluk-makhluk itu bukannya makhluk saja, tapi di balik makhluk itu adalah ciptaan Allah. Maka Rasulullah mempunyai sifat kasih dan sayang, rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi fil alamin, seluruh alam semesta. Jadi Rasulullah itulah yang mempunyai sifat Rahman,
sifat rahim, kasih dan sayang di seluruh di permukaan bumi ini. Jadi Rasulullah bukan menyayangi makhluk manusia, tapi menyayangi makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan jin. Jin pun pernah belajar dengan Rasulullah tentang agama Islam. Maka dari itu, ciptakanlah diri kita seperti Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah ialah akhlaknya Allah. Pakailah sifat-sifat Allah, Rahman, Rahim, kepada setiap makhluk. Jadikanlah kita mempunyai sifat Rahman, Rahim kepada setiap makhluk. Mengasihi, menyayangi, mengayomi, menghormati, menghargai, dan tidak pernah buruk sangka kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah tidak pernah berburuk sangka kepada manusia. Walaupun manusia itu jahat, zalim kepada Rasulullah, tapi Rasulullah selalu berprasangka baik. Itulah salah satu akhlak Rasulullah di muka bumi ini. Maka itu kita turutilah akhlaknya, adabnya, tingkah lakunya. Karena orang-orang kafir Quraisy masuk Islam bukan karena kekerasan di dalam Islam, bukan memaksa untuk masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah lemah lembut, pemaaf, tidak dendaman, tidak dengkian. Rasulullah selalu mengalah demi umat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kata salah dan ucapan, saya mohon maaf. Saya Ridwan NS dari Palembang, Kertapati. Assalamualaikum.